Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman mekanik, teman-teman tukang kunci di seluruh Indonesia. Berikut kita akan memberikan tutorial untuk pembacaan ID di Vario 150 ya ini. ID SCU ya ini. Nah, untuk kabel yang digunakan itu seperti ini ya. Ini kita menggunakan Smart Tool Eco. Kabel yang digunakan seperti ini. Dan untuk pin outnya itu seperti ini. Itu pin out ini bisa kita dapat di aplikasi Alomoto ya. Ini kan berhubung tadi untuk mempersingkat waktu kita sudah solder bagian ini ya. Kita sudah solder dan ini sama dengan persis dengan ini. Ini ada ukurannya kalau memotong SCU. Nah kebetulan ini SCU ini kita dapatnya sudah seperti itu ya. Kayaknya ini gagal read ID atau gimana, kita juga kurang detail ya. Ini kiriman dari teman kita di Papua ini. Ya. Untuk selanjutnya kita akan memberikan cara untuk ini membaca ID sekaligus nanti untuk proses registrasi ya. Nah, kita masukkan dulu ini. Nah, seperti ini. Untuk menyolder bagian kabel ini ya, ini kan komponennya kecil-kecil, kita sarankan untuk memakai solder yang 25 watt atau 30 watt. Atau bisa juga memakai BDM ya, jadi tidak perlu solder. Seperti itu. Kita akan mencoba membaca untuk ID-nya ya. Kita masuk ke menu Honda ini. Kita masuk ke menu Honda. Kita tekan enter. Kita cari ini SCU-nya menggunakan berapa pin ya, seperti itu. Kita coba ini dulu. Nah, ini untuk PCX 150, ADV 150 ya. Berarti kita menggunakan SCU yang 22 pin. Nah, ini K59 atau Vario 150, bisa juga untuk K2F atau Scoopy seperti itu. Untuk proses registrasi ini beda dengan yang lain ya. Untuk Vario, Scoopy ini lumayan agak lama dari yang lain seperti itu. Kita akan coba masuk ke menu manual program. Kita masuk ke menu ke auto program. Nah, di sini ada menu untuk read key ID SCU, read full key SCU. Nah, kita masuk ke read full key SCU ya ini ya. Seperti itu untuk proses bacanya. Sebenarnya juga bisa pakai read key ID SCU ini, tapi kita menyarankan untuk proses baca read ID-nya menggunakan read full key SCU ya. Seperti itu. Kita tekan enter. Ini berarti kalau proses seperti ini berarti ada indikasi kabelnya ini atau proses soldernya bermasalah. Akan kita coba cek dulu ya ini ya. Oh, ternyata dia lepas di bagian kabel kuningnya tadi. Ini kita ulangi lagi ini. Lebih aman sih atau lebih safety pakai ini ya, BDM ya. Berhubung teman-teman semua ada yang punya, ada yang tidak, kita beri contoh untuk solder ya ini. Kita soldernya hati-hati ya ini ya, jangan sampai kena yang lain. Dan kita coba lagi. Read full key SCU. Nah, ini masih ada yang konslet atau ada masih yang kurang connect.
Kan kita coba cek dulu, apa mungkin juga ini dari sananya ECU ini memang bermasalah ya, karena ini sudah seperti ini ya, seperti itu. Dan kita coba cek dulu. Oh, maaf, ternyata ini kabelnya tadi kita keliru soldernya. Maaf. Bentar, kayaknya ada yang oke. Ini kemarin ada yang sudah pernah bongkar atau akan membaca, tapi ini di apa namanya, di pin outnya ini ternyata mungkin dia menggunakan solder yang ini ya, yang apa namanya, terlalu panas, jadi dia ikut keangkat ini ya. Sebentar. Oke, akan kita cek dulu ya ini ya. Kita cek dulu sebentar. Kita cek dulu pakai AVO ini. Ini dia mengelupas sampai ke dalam ini. Oke, siap. Kalau begini kita memang harus menggunakan ini jarum ya, jarum biar dia bisa connect ke situ ya. Kita akan cari jarumnya dulu. Kita bisa pakai seperti ini ya, tapi memang ini nanti kita harus megangin dulu ya, karena daripada kita masang ke apa namanya board, ini kita coba langsung masang gini aja dulu ya, terus posisi yang tadi kita pakai ini. Kita akan coba dulu ini, semoga saja bisa ya ini. Nah, alhamdulillah dia bisa proses bacanya. Kita akan tunggu ya ini. Jadi memang jarum ini atau apa namanya, BDM ya, jarum BDM ini memang diperlukan pada proses seperti ini kalau menurut saya ya. Tapi bisa juga dia dipakai langsung ke BDM ya. Jadi untuk lebih safety-nya,
Kalau teman-teman baca ID-nya, dia proses baca ID-nya penyolderannya menggunakan solder yang terlalu panas, jadi timahnya ikut ngangkat di dalam situ ya, seperti itu. Nah, ini sudah 88%, 89. Kita akan tunggu prosesnya dulu ya. Nah, memang benar ini tampaknya memang SCU ini bermasalah ya. Jadi HMID-nya aja tidak terbaca ya, dia cuma 000 gitu ya. Nah, mungkin juga ini SCU-nya bermasalah. Terus konsumen coba kirim ke kita. Ini kondisinya sudah seperti ini ya, dilem semua seperti ini, nggak tahu ini maksudnya gimana ini. Oke, sebentar, mungkin kita ulangi lagi ya, coba ya, kita ulangi lagi apakah terbaca nanti. Kita akan ulangi lagi, coba. Kita akan ulangi lagi, coba. Ini kayaknya juga ini ya, error dia ya. Oke, satu hilang, HMI hilang ya. Mungkin ini memang SCU-nya bermasalah ini dari awalnya ya. Untuk mungkin nanti akan kita buatkan video proses read ID yang pakai atau langsung kabel ya. Ini kita juga ada kiriman dari teman di Jakarta ya ini. Nah seperti ini SCU atau HMID-nya, maaf, HMID-nya ini terbaca dia masih 00 ya, masih 00 kayaknya satunya juga seperti itu ya. Ini kemungkinan sudah error atau gimana, saya juga kurang detail. Nah ini salah satu jalan untuk salah satu cara untuk mengaktifkan atau memperbaiki ini. Kita harus tahu dulu ini ya, kita harus tahu dulu proses kita harus tahu dulu ID HM bawaan motor, HM-nya ya. Jadi nanti mungkin HM-nya bisa kita off IMO, terus nanti kayaknya kita bisa daftarin pakai yang baru ya. Nanti seperti itu. Yang penting HM ID-nya mereka atau HM ID di motor kita off-kan IMO-nya. Jadi nanti HM ID ini tidak ngaruh ya. Yang penting K1 nanti bisa kita buatkan, atau K2 pakai K2 juga bisa nanti. Yang penting ECU-nya bawaan motornya harus di off kan IMO atau baru ya nanti, seperti itu.
Ini trouble ini juga bisa kita ganti SCU langsung ya, seperti itu kita juga bisa. Tapi nanti untuk ECU-nya bisa diganti baru atau juga bisa di off-kan IMO. Nah, seperti itu apa namanya penyelesaian dari trouble ini. Nanti kita nunggu customer dulu ya ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.